Habis-habisan jual aset demi bisa belanja banyak pemain di jendela transfer kemarin rupanya nggak menolong ketika Barcelona kembali menghadapi Bayern Munchen. Ya, sudah 2 tahun ini Bayern menjadi momok bagi Barca dan mimpi buruk yang sama kembali kejadian kali ini. Bayern menodai start bagus Barca dan memberinya kekalahan pertama musim ini. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Big match grup C Liga Champions 2022-2023 antara Bayern dan Barca di Allianz Arena Rabu pagi 14 September 2022 dimenangkan tuan rumah dengan skor 2-0. Sepasang gol Bayern baru datang pada awal babak kedua dalam rentang 4 menit via Lucas Hernandez dan Leroy Sané. Meski menang 2 gol tanpa balas, Bayern sebenarnya kalah dominan dari Barca di laga ini. Tim tamu mendominasi pertandingan dengan 53% penguasaan bola. Lebih banyak pula melepas tembakan dengan 18 total shot dan 4 on target. Berbanding Bayern 13 shot dan 4 on target. Buruknya efektivitas di depan gawang lawan jadi momok serius Barca di laga ini. Tercatat 3 peluang emas dibukukan Barca semalam dan ketiganya gagal dikonversi menjadi gol, termasuk peluang emas Pedri yang membentur mistar gawang. Namun yang sangat jadi sorotan adalah buruknya finishing Lewandowski di laga ini. 2 peluang emas didapatkan striker asal Polandia tersebut menjadi anomali besar bagi seorang Lewandowski yang sebenarnya lagi on fire setelah bikin 9 gol di 6 laga, termasuk hat-trick di pertandingan Liga Champions sebelumnya. Pelatih Barca, Xavi Hernandez nggak dapat menyembunyikan kekecewaannya dalam wawancara selepas pertandingan. Xavi mengklaim Barca bermain lebih baik dari Bayern, terutama pada 45 menit pertama. Hanya efektivitas lini depan yang jadi persoalan. Inilah kekalahan keempat Barca dari Bayern dalam 4 pertemuan terakhir sejak 2020. Kebobolan 16 kali dan hanya 2 kali bikin gol. Musim lalu Barca yang tergabung 2 grup dengan Bayern kalah 2 kali di 2 putaran grup yang masing-masing berakhir 3-0. Karenanya kekalahan kali ini pun jadi pukulan telak berkaca aktivitas transfer Barcelona di jendela transfer kemarin. Barca menghabiskan lebih 150 juta euro termasuk untuk menebus Lewandowski dari Bayern sebesar 50 juta euro. Aktivitas itu pun bisa dikatakan sangat berani karena dilakukan dengan mengorbankan pemasukan jangka panjang lewat penjualan 25% hak siar televisi selama 25 tahun ke depan dan lisensi dari merchandising mereka. Karenanya dibanding tim-tim lain yang juga aktif di jendela transfer kemarin, Barca mungkin kubu yang paling terbeban juara berkaca apa yang mereka korbankan untuk bisa berbelanja dan membayar gaji pemain. Dan sekilas perjudian Barca itu memang tampak terbayar seiring rentetan hasil positif pada awal musim ini. Namun perlu dicatat hasil-hasil bagus tersebut baru didapat dari tim-tim yang di atas kertas memang jauh kualitasnya di bawah Barca, dan baru Bayern yang memang secara kekuatan sepadan dengan Barca. Setelah Bayern Munchen, Barcelona bakal kembali ke Katalan dan mempersiapkan laga mereka berikutnya menghadapi Elche dalam lanjutan gelaran La Liga. Bertindak sebagai tuan rumah, Barca jelas diunggulkan karena selain buruknya performa Elche awal musim ini, yang hingga jornada kelima ini hanya 1 strip dari dasar klasemen La Liga, Barca memang lagi bagus-bagusnya di pentas domestik. Dari 5 laga, pasukan Xavi Hernandez tersebut masih tanpa kekalahan. Hanya 2 tim di La Liga saat ini masih bersih dari kekalahan, yakni Barca dan Real Madrid. Ya, antara Barca dan Real Madrid pada awal musim ini memang langsung menciptakan persaingan yang ketat. Kedua tim hanya selisih 2 poin dengan Real sementara bertindak sebagai pemuncak klasemen, sementara Barca tepat di bawahnya. Real dominan berkat rekor 100% kemenangannya yang masih terjaga, sedangkan Barca hanya kehilangan poin saat ditahan imbang Rayo Vallecano pada laga pembuka lalu. Start mulus Real dan Barca memang cukup diuntungkan karena agenda awal musim yang relatif ringan. Sampai jornada kelima, lawan terberat Real baru Real Betis, sementara Barca bertemu Sevilla. Karenanya di tengah balapan perebutan gelar yang langsung ketat ini menjadi haram bagi kedua tim untuk kehilangan poin meskipun 1. Namun beruntung bagi Barca, dengan kemenangan melawan Elche nanti, Barca bisa saja mengambil alih tahta pemimpin klasemen pada jornada ke-6 nanti. Karena pada jornada yang sama, Real bakal menghadapi Atletico Madrid di Metropolitano Stadium. Atletico memang belum begitu menjanjikan pada awal musim ini. Namun jika melihat riwayat yang sudah-sudah, pasukan Diego Simeone tersebut selalu saja bisa membuat Real Madrid kehilangan poin. Skenario inilah yang diharapkan Barca karena bakal
bakal memuluskan langkah mereka ke puncak klasemen sementara. Dan menyandang status sebagai pemuncak klasemen bakal jadi modal yang sangat penting bagi Barca, karena 2 laga setelahnya Barca bakal menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu, tepatnya pada Jornada ke-9 16 Oktober 2022 mendatang. Karenanya, meski LC di atas kertas bukanlah lawan yang berat bagi Barca, Xavi mungkin bakal tetap menyeriusi laga yang satu ini demi mengoptimalkan potensi merebut puncak klasemen. Apalagi laga sebelumnya melawan Cadiz yang merupakan tim dasar klasemen, Barca sempat dibuat kesulitan dan harus menurunkan Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, serta Ansu Fati yang semula dicadangkan untuk akhirnya menang meyakinkan atas lawannya tersebut. Sementara itu, Bayern Munchen selepas laga tadi bakal bertandang ke WWK Arena menghadapi Augsburg pada game week ke-7 Bundesliga 2022-2023. Bayern bakal sangat terbeban untuk memenangkan laga ini setelah 3 hasil imbang berturut-turut di Bundesliga yang membuat posisi mereka kini hanya ketiga di klasemen sementara dan ketinggalan 2 poin dari Union Berlin di puncak klasemen.